Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tanpa kecuali semoga seluruh yang berada di area masjid ini pagi hari ini dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rasa nyaman dalam menjalani aktivitas dan dilindungi dalam berkehidupan sehingga mengantarkan pada seluruh kegiatan yang membahagiakan dan juga menjadi satu amanah yang baik saat dibawa pulang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Karena bahagia itu yang paling penting, ketenangan itu yang paling utama. Bahkan di dalam Al-Qur'an bagi yang muslim itu dari 3 pokok kebahagiaan di rumah tangga yang sering kita singkat dengan samara, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nah, kunci kebahagiaan itu ketenangan didahulukan sebelum mawaddah. Mawaddah itu jamak dari kata maddah, ya, limpahan kebahagiaan yang dihasilkan dari pemberian materi secara fisik. Jadi salah satu rumus kalau ingin rumah tangga bahagia itu saling memberikan satu pemberian hadiah materi fisikal. Itu yang sering juga menimbulkan rasa cinta yang bertambah. Misal kalau istri sedang ulang tahun, bapak boleh kasih hadiah misalnya kesukaannya. Ya, mama, masya Allah, selamat milad, tambahin emas 2 kilo. Nah, itu rasa cinta bertambah, Pak. Ya. Suami saat milad dimasakin kue kesukaannya misalnya, itu mawaddah. Tapi harta bertambah pun sebanyak apapun itu tidak mendatangkan kebahagiaan yang sejati kalau tidak ada ketenangan. Itulah sakinah. Itulah sebabnya kenapa sakinah didahulukan sebelum mawaddah. Ya, jadi sekaya apapun, sebanyak apapun harta, kalau rumah tangga tidak tenang, tidak membahagiakan. Ya, coba deh ibu pilih ya. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Pilih. Enggak ada pilihan ketiga. Saya tahu pengen senang dan kaya. Baik, nah itu kuncinya. Baik, hari ini saya juga baru tahu judulnya saat saya duduk. Saya melihat kenali dan waspada musuh hatimu. Ya, baru tahu tadi pembahasan. Tapi ini menjadi penting karena menjadi bagian salah satu unsur pokok dari tugas BPK itu sendiri. Di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Di situ ada 19 bab Romawi, 40 pasal. Ditandatangan oleh Pak SBY 30 Oktober 2006 di bab yang keempat di pasal 13 itu ada 11 pasal tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota BPK A sampai dengan K. Nah, dari 1 warga negara Indonesia, 2 beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, sampai yang ke-11 nanti tidak sedang pailit. Cek ya, awas tuh. Nah, di poin nomor 2 itulah korelasinya dengan materi yang kita bangun saat ini. Dalam rangka nanti mewujudkan cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur. Pondasi pertama di pasal menimbang poin A sampai dengan D nanti di poin A-nya tugas pokok BPK. Turunan dari fungsinya adalah judul dari pembahasan pagi ini untuk kita semua. Ya, kenali, tak kenal maka tak. Jangan langsung sayang aja bu, ya. Ta'aruf, ya. Kan kenal itu tidak harus sayang. Ya, ibu kenal suami tetangga kan nggak harus langsung sayang, bahaya. Ya, ta'aruf, kenali. Jadi kita akan buka dengan cepat. Untuk sampai kepada hati, kita mesti bedah dulu tentang anatomi keadaan diri kita. Kalau tentang fisik, yaitu ranahnya nanti ada di biologi dan turunannya. Tapi sekarang kita ingin tahu dulu tentang diri kita sampai ketemu hati. Dari hati itu nanti tahu unsurnya, dari unsur bagaimana mewaspadai. Jadi kurang lebih itu gambaran singkatnya. Nah, topik utamanya, mari kita mulai dan saya mohon izin berdiri ya untuk mudah terlihat dan mudah menyampaikan turunannya. Baik, para ibu sekalian dan bapak yang tergabung, ini mohon izin terlihat. Ibu kelihatan bu? Kelihatan ya, alhamdulillah.
Itu BPK ini imannya luar biasa istisra ini. Saya belum tulis sudah kelihatan. Oke. Belum saya tulis sudah kelihatan Pak. Memang Masjid Al-Hasil ini karomahnya tinggi. Kita tulis dulu, saya cek sebentar ya. Bismillah. Manusia. Ini sekaligus mengecek apakah jamaah yang hadir pagi ini manusia semua atau barangkali ada malaikat yang sedang menyamar. Disebut manusia jika setidaknya memiliki 3 unsur utama. Oke. 1, ada fisiknya, bodinya, tubuhnya. Saya agak cepat. Yang kedua, ini ada akalnya yang membedakan nanti dengan hewan. Ini sumber pikiran ada di sini. Yang ketiga, ada rohnya, ada spiritnya. Ini inti kehidupan kemanusiaannya ada di sini. Oke, saya pelan-pelan. Jadi disebut manusia bila ada 3 unsur ini. Hilang salah satunya, maka hilang unsur kehidupan dalam kemanusiaannya. Kita beri contoh. Ada fisik, ada akal, ada roh. Rohnya hilang, tidak ada. Maka ini meninggal. Selesai, wafat. Ya? Kemudian hilang akalnya, tidak akal, tidak ada. Maka ini hewan. Ya, karena itu hewan tidak berakal. Nah, kalau hewannya berakal, bahaya. Kadang-kadang kita sering oleh Allah diberikan motivasi, gambaran, belajar dari hikmah kehidupan hewan untuk memfungsikan akal dan cara berpikir kita. Contoh, ibu yang kadang-kadang ada dorongan untuk berkeluh kesah tentang rezeki. Tambah ini, cicilan ini, tutupan ini, pengen banyak, pengen sedikit, dan sebagainya. Itu ada yang sangat menarik, kita diminta belajar dari cicak dan nyamuk. Misal, bahkan orang tua kita itu tidak banyak teori, dikasih lirik aja sederhana. Ya, cicak makanannya apa Bu? Nyamuk. Baik, sekarang nyamuk punya sayap tidak? Punya. Cicak? Bagaimana keadilan Tuhan menjadikan satu hewan makanannya bisa terbang, yang makannya nggak bisa terbang, Pak? Coba. Dan cicak itu bergeraknya bagaimana? Merayap di mana? Di dinding, ya. Coba bayangkan kalau nyamuk itu diberi akal, jadi mainan cicak, gitu ya. Kalau punya akal, tapi orang tua kita bijak memberikan sebuah nilai tanpa harus menyantumkan dalil untuk berpikir bagaimana adilnya Allah mengatur rezeki untuk kita semua supaya tidak mengeluh. Cicak diam-diam, perhatikan, datang seekor. Kok bisa datang seekor nyamuk? Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, tapi nyamuk yang mendatangi cicak. Kenapa? Karena cicak itu hanya menjalankan tugas dari Tuhan, merayap aja. Dengan engkau merayap, rezeki datang. Kalau cicaknya tidak merayap, nyamuknya nggak datang. Jadi jangan kita mengurusi apa yang sudah menjadi kewajiban dan kuasa Allah. Allah minta kita kerja aja Bu, nanti rezeki datang. Toh yang tidak berakal pun diberikan oleh Allah rezekinya. Cukup engkau merayap walaupun diam-diam, maka datang seekor. Nah, selanjutnya, silakan ya. Ya. Nah, jadi Anda bayangkan yang tidak punya pikiran saja hidupnya begitu teratur. Ya, matahari mulai kita datang fajar kan teratur, yang dikeluarkan oksigen. Nanti setelah itu malam ganti karbon dioksida yang keluar. Tumbuhan juga teratur. Silahkan diriset ya, berbagai tumbuhan dan seterusnya. Matahari memberikan sinar, tumbuhan mengeluarkan oksigen, malam kemudian baru karbon dioksida. Hewan juga begitu. Jadi kalau kita melihat sekeliling tidak berakal begitu teratur, maka bagaimana kita yang diberikan anugerah akal? Ini untuk pembedanya. Kalau tidak ada fisiknya, cuma akal dan roh, nah itu gentayangan namanya. Ya. Nah, ini dinamakan manusia itu mesti ada 3 bagian ini.
Dari tiga ini, saya teruskan dulu karena kita belum ketemu konteks tentang hati. Dari tiga ini, lalu Allah meminta kita mengatur keseimbangan supaya tiga bagian diri kita ini berfungsi dengan optimal. Satu, fisik. Turun misalnya Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 168, ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia tanpa kecuali. Jadi di Islam itu ada satu yang menarik. Kalau ada diksinya menggunakan kata nas, maka hukumnya berlaku universal. Jangan dibatasi oleh keyakinan, jangan dibatasi oleh keimanan. Semua boleh mendapatkan nikmat itu dengan, nah ini satu gambaran yang sangat luas dan terbuka. Contoh seperti ini, ibu di dunia pekerjaan bekerja secara profesional, ya, jangan ada batasan-batasan sekat keyakinan dalam konteks saling mendukung. Oh, tolong dong minta bantuan, ini susah. Oh, kamu kan beda keyakinan. Nah, itu justru menurut Quran salah. Ya, dalam konteks kemanusiaan jangan lihat dan batasi dengan nilai-nilai keyakinan. Dalam konteks ibadah silahkan masing-masing, tidak harus mencampur, dan nilai penghormatannya la ikraha fiddin lakum dinukum waliyadin. Itu indah sekali. Nah, di sini menggunakan kata nas, hukumnya umum. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia, kulu mimma fil ardi. Untuk mendukung kesehatan tubuhmu, nggak mungkin bisa kerja kalau nggak sehat. Tidak mungkin beraktivitas dengan baik kalau tubuhnya sakit. Maka untuk mendukung kekuatan tubuh itu, kata Allah, kulu mimma fil ardi. Silahkan konsumsi makanan dimanapun Anda bisa mendapatinya. Tuh, Allah sudah tahu, Bu, kalau ibu itu senang nasi uduknya yang di mana misalnya, senang nasi gorengnya yang mana, ya, tek depan rumah, tapi kan nyarinya bisa ke tempat lain gitu. Ya, itu tidak dilarang, boleh-boleh saja. Tapi syaratnya dua. Satu, halalan, dapatkan dengan cara yang legal. Yang kedua, thayyiban, konsumsi yang menyehatkan bagi tubuh. Suka, tapi kata dokter nggak sehat, jangan dipaksakan. Jadi sederhana, kalau tips ini dipakai dalam kehidupan, tubuh kita sehat. Secara singkatnya, tubuh fisik butuh nutrisi dan harus sehat. Dua sini, akal juga sama. Maaf, orang yang sehat fisiknya tapi akalnya tidak mendapatkan nutrisi, maka pikirannya menjadi lemah, jadi terbatas, sehingga karena lemah di akal pikiran itu, tugas fisiknya jadi lebih berat. Kalau ibu bapak mau cek gampang gini, orang yang ilmunya makin banyak, akalnya makin kuat, itu pasti tugas fisiknya ringan. Karena kenapa? Karena kontrol semua kegiatan fisik itu seluruhnya nanti bersumber dari akal, dari ilmu. Begitu ilmunya bertambah, tugas fisik pasti ringan. Ilmunya semakin lemah, fisiknya semakin berat. S1, S2, kan syarat masuk BPK minimal S1 kan? Kalau tambah S2, S3, salary-nya beda nggak? Beda. Ruangan kerjanya sama nggak? Tidak, bisa berbeda. Jadi semakin bertambah ilmunya, semakin kuat akalnya, semakin ringan tugas fisiknya. Karena itulah, ketika posisi akal lebih tinggi dibanding fisik, maka wahyu pertama turun pun memotivasi kita untuk terus menambah ruang-ruang pengetahuan. Apa wahyu pertama yang turun? Iqra. Iqra itu minimal, Bu, baca supaya akalnya terus berkembang, terstimulasi. Ya. Jadi jangan kita batasi unsur bacaan ini masih ringan. Nanti di Quran tuh ada ayat riset, ya, ada ayat tentang tafakur, memetakan sesuatu sebelum dikerjakan, meriset semua aspek di langit dan di bumi. Ada ayat tentang akuntansi, Al-Baqarah 282, ada ayat hitungan, ada ayat tentang pendalaman. Tapi dimulai dengan ini, minimal mau baca. Kalau kita bisa kembangkan sifat mudah dan gampang akses membaca, maka ini meningkat, tugas ini lebih mudah. Ya, kan Quran juga dimulai dari Iqra kan? Mau baca ya, tapi masih tahap rendah. Makanya kan belajarnya alif sampai ya kan?
A fathah a, fa fathah fa, lam dhamma lu, apalu, gitu kan? Setelah itu baru mengkaji. Nah sekarang ini intinya. Saya simpan dulu yang ini, sekarang kita ke sini. Tuh. Ini unsur kehidupannya. Sejenius-jeniusnya orang, rohnya tidak ada, ya tidak hidup. Harus ada ini. Ini ada nutrisi, ini juga ada nutrisinya berupa pengetahuan, ilmu. Ini unsur kehidupan yang paling penting, tentu juga membutuhkan nutrisi, ada tempatnya, ada keadaannya. Kalau ini bagian tubuh kita teramati secara fisikal, kalau ini nampak di pikiran yang kita ketahui ada di kepala kita, kalau yang ini tempatnya di bagian hati kita, bahasa Arabnya disebut dengan kolbu, nanti kita terangkan. Dan dia juga butuh nutrisi. Inilah yang sering kita sebut dengan agama. Ringkasnya ada di ibadah. Semua unsur perintah, semua unsur larangan, sumbernya dari sini, Bu. Pak. Kalau akal tidak memerintahkan. Maaf, sedikit fokus, ini agak dalam sedikit kajiannya, agak ilmiah. Fisik ini bagian terluar untuk mengeksekusi tugas fisikal. Baik ya, mata melihat, lisan bicara, kaki melangkah, tangan bergerak. Pertanyaannya, atas perintah siapa mata melihat? Atas perintah siapa lisan bicara? Kok bisa keluar perintah katakan yang baik? Kok bisa juga keluar perintah katakan yang buruk? Nah, semua perintah yang dikerjakan oleh bagian tubuh kita ini sumbernya dari sini, Bu. Bukan dari sini. Kalau ini itu hanya mengkonstruksikan, menata semua perintah dari sini supaya keluar sepersekian detik secepat apapun dari bagian tubuh dan fisik kita. Jadi fungsi akal itu tidak memberi perintah. Dia hanya mengkonstruksikan, menata supaya perintah itu mudah dan cepat dilakukan. Itu perintahnya. Jadi ketika dari kolbu, dari hati memerintahkan, disaring di akal, ditembuskan ke bagian fisik kita. Kuasa Tuhan Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sepersekian detik cepat keluar. Makanya sifat akal itu netral. Ya. Kan sekarang sering ada campaign akal sehat ya. Akal sehat itu gampang, yang penting belajar yang benar. Yang sekarang jarang dikaji itu adalah jiwa yang sehat, kolbu yang sehat, hati yang sehat. Karena di sini semua sumber perintah dan larangan muncul. Di sini semua sumber kehidupan ini berasal. Jadi kalau di sininya tidak sehat, ibu pintar, jangan ibu dah, yang di luar saja. Ya. Misal ada orang pintar, tapi di sininya kotor, tidak baik. Maka kepintarannya hanya akan digunakan mengeksekusi yang kotor itu supaya cepat dilakukan. Tapi kalau isinya di sini baik, maka semua yang keluar dari isi hati ini ditembuskan ke akal supaya cepat dikatakan atau dilakukan oleh bagian fisik kita. Paham sampai sini? Halo? Maaf ya Bu ya, agak ilmiah sedikit, agak serius sedikit. Nah, kalau sudah paham ini, baru kita sampai ke hati, membahas ke sini, baru masuk kepada temanya. Jadi saya ingin kita paham dulu, kalau lisan itu ada yang bicaranya kurang bagus, ya, yang tanggung jawab itu ada di sini.